Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu, berkat dan rahmat-Mu yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Kembali kami bangun saat ini dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Kristus sebagai Allah tidak pernah hilang. Namun dalam keadaannya sebagai manusia, sebagian kemuliaan itu ditutupi. Yesus Kristus yang adalah Allah pencipta, merendahkan dirinya di hadapan umat ciptaannya sendiri. Ia menjadi sama dengan manusia, namun demikian ia tetap sepenuhnya adalah Allah. Di sini dikisahkan saudara bahwa Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke atas sebuah gunung, dan di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Mereka tidak melihat suatu mimpi, tapi 3 murid ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat dengan mata jasmani akan kemuliaan surgawi Kristus di hadapan mereka. Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, wajahnya bercahaya seperti matahari, sangat menyilaukan, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dalam Injil Markus 9 ayat 2 dituliskan bahwa pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, dan tidak ada seorang pun yang dapat membuat pakaian seperti itu. Artinya, itu adalah bukan karya manusia, tapi suatu manifestasi kuasa Allah. Kemuliaan surgawi Kristus bersinar, menunjukkan sifat kekalnya dan keilahiannya sedemikian rupa sehingga para rasul yang menyaksikannya benar-benar tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dalam wujud manusia. Kesan dan pengetahuan adikodrati yang begitu dalam ini tertanam dalam diri Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yohanes menuliskan, "Kami telah melihat kemuliaannya." Dan Petrus menuliskan, "Kami adalah saksi-saksi dari kemuliaannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini mereka melihat Musa dan Elia yang mereka kenali karena pengetahuan yang penuh dalam hadirat Allah. Dan mereka juga mendengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara Bapa Sorgawi menyatakan perintah untuk mendengarkan Yesus Kristus. Di sini saudara, Bapa dan Kristus, 2 pribadi dalam Trinitas Allah yang Esa, dinyatakan sekali lagi, seperti ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan peristiwa yang luar biasa ini, apa sebenarnya pesan yang terkandung dari ayat ini buat kita? Pesan buat kita adalah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan Kristus yang begitu luar biasa dalam peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Selain dari berbagai atribut lainnya yang melekat pada diri Tuhan Yesus, seperti kelahirannya yang ajaib, kuasanya, mujizatnya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima tertulis, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan dalam Wahyu 22 ayat yang kelima tertulis, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Apabila ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan memberikan saya kehidupan yang kekal. Saya menyatakan percaya kepadamu dan menerima Engkau Tuhan Yesus saat ini. Ampunilah dosaku, sucikanlah aku, masuklah dalam hidupku, dan pimpinlah hidupku mulai hari ini dan selamanya. Amin. Bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, memberikan kepada kami pemahaman tentang peristiwa yang terjadi, yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid-Mu. Engkau adalah Tuhan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa kepada para murid-Mu, dengan tujuan untuk menyatakan akan pribadi-Mu kepada setiap kami, bahwa Engkau mulia, Engkau adalah terang, Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan pimpin kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, sertai kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, apapun penyakitnya, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima jawaban doa, dan kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.